Wah, ini sampai tetes terakhir ya kalau di depan api unggun itu minum makan minyak. Syahdu. Oke. Closing. Iya, kan belum closing. Bentar kan tinggal dipotong. Tinggal dipotong. Tinggal dipotong. Ini sudah. Jadi ketika ini Pak, ketika seorang anak itu melakukan kesalahan berulang, perlu nggak kita tuh memberikan apa pandangan-pandangan ke dia gitu, bahwa apa yang dia lakukan ini adalah suatu hal yang mungkin tidak tepat menurut orang tua ya, menurut orang tua itu. Apa kita cukup ya melihat saja sampai mana dia akan melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kalau kita melihat saja tanpa kita memberikan pilihan, kita tidak bertanggung jawab. Tanggung jawabnya orang tua. Kembali ke seperti tadi Pak ya, di awal tadi memberi pilihan, yang dibutuhkan ya, memberikan pandangan. Kalau kita membiarkan misalnya anak kita berulang kali utang, kita tahu bahwa utang dipinjol rugi, dia terlibat, utang lagi dia terlibat, kemudian kita membenarkan dengan alasan spiritual biar dia belajar. Sampai api tadi Pak ya? Sampai nanti dia akan sadar sendiri kok kalau sudah fasenya gitu kan. Nah, pertanyaannya kan di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua kalau melihat hal itu? Tanggung jawab dulu ya nih yang dilihat. Oke, karena anak kita berulang kali mengalami kerugian, maka orang tua wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya wajib memberikan pandangan. Nah, kalau orang tua sudah memberikan pandangan sebagai bentuk tanggung jawab, besok kamu jangan utang pinjol ya, mendingan nurunin kredit usaha rakyat, bunganya kecil gitu, ke bank ini deh. Itu kan pandangan kan. Nah, perkara kemudian itu mau dituruti sama anak atau tidak, nah itu fasenya anak. Pilihan lagi. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kita memberitahu itu bentuk tanggung jawab. Kalau sama sekali kita membiarkan, kita mengingkari tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab saya di dalam grup, ketika ada oknum yang melakukan pelecehan seksual, tanggung jawab saya mengingatkan. Perkara kemudian akan diulangi lagi, itu kembali ke pilihan. Itu hobi ya. Miring ya. Walaupun kemudian alasannya adalah, oh kan wanitanya yang mulai, misalnya kalau itu laki-laki, wanitanya yang mau gitu. Kalau perempuannya, makanya kan ini kalau seorang laki-lakinya punya kesadaran atau tanggung jawab lah, mau dimulai kayak apapun ya, bentuk tanggung jawabnya kan tidak meneruskan hal itu, kecuali suka sama suka ya, itu urusannya lain. Kalau suka sama suka ya angkat tangan, orang suka sama suka. Kalau suka sama suka kan urusan pribadi. kalau suka sama suka jangan lapor. Ya, misalnya si laki-laki sudah punya keluarga, si perempuan sudah punya keluarga gitu. Kemudian mereka suka sama suka, kita tahu. Kemudian kita melarang. Itu urusan pribadi loh, bukan urusan kita kalau itu. So, itu nggak ada yang bisa ngelarang. Kalau salah satu ada yang merasa dirugikan, nah kita tanggung jawab. Karena itu ada di lingkungan. Salah satu merasa dirugikan, merasa terzolimi. Kalau enggak, suka sama suka itu urusan pribadi.
Masih lanjut, Pak. Ada lagi sedikit. Nah itu. Bisa ya? Mau ada pertanyaan? Iya, Mbak Tika. Anu dulu lah, blocking dulu lah sekali-sekali. Iya. Bu Hajadian, silakan dilanjut pertanyaannya. Bu Hajadian habis ini pegang mic. Pertanyaan saya seperti ini, Pak, bahwa masing-masing anak itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita mengetahui bahwa anak yang satu ini seperti ini, begini caranya kita mengambil sikap terhadapnya. Terus yang kedua juga seperti ini, ya otomatis kan pasti akan ada perlakuan yang berbeda terhadap kedua anak tersebut. Kita sebagai orang tua kan tidak bisa menyamakan setiap tindakan yang kita ambil terhadap kedua anak ini, seperti itu. Bagaimana maksudnya kami sebagai orang tua itu mengetahui bahwa oh saya harus mengarahkan anak saya ke sini, yang ini itu mau ke sini semestinya, seperti itu. Yang jadi parameter utama itu adalah kebutuhan mereka. Karena setiap anak pasti akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya anak saya yang satu itu menyukai musik. Pasti kemudian untuk memfasilitasi itu, kalau orang tuanya punya, kalau saya punya, akan saya belikan alat musik. Anak saya yang satunya nggak suka musik, bahkan kemudian misalnya tidak ada yang disukai, nggak diberikan apa-apa, nggak ada yang disukai. Nah, kalau dia tanya, Pak, kenapa kok kakak dibelikan gitar? Ada rasa iri kan, mungkin aku kok nggak dibelikan, kok kakak dibelikan gitar kok aku enggak. Nah, kita sebagai orang tua mau tidak mau, bisa tidak bisa, mesti menjelaskan ini. Menjelaskan itu dalam arti, ya kamu, apa yang kamu sukai, apa yang ingin kamu punyai, agar misalnya kesenanganmu seperti kakak itu bisa dilakukan di rumah. Nah, itu tanggung jawab kita untuk menjelaskan hal itu. Karena apa? Karena kalau kita menyadari kebutuhan anak yang berbeda-beda dan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula, anak pasti akan tanya di awal kalau dia belum memahami itu. Nah, kecuali kalau kemudian kita memberikan yang bukan kebutuhan, misalnya kendaraan, itu kan bukan kebutuhan kan? Kendaraan itu kan sekunder. Yang satu dibelikan mobil, yang kedua itu dibelikan sepeda, yang ketiga dibelikan motor, tapi motor lama gitu. Nah, ini pasti akan terjadi iri, karena yang satu melihat bahwa untuk transport dia pakai mobil baru lah, yang satu hanya pakai sepeda. Kenapa kok pakai sepeda? Karena orang tuanya, ada orang tua ya yang nggak menyadari ini kan, orang tua akan memilih anak yang disayangi. Kalau orang tuanya nggak sadar ya, dia akan memilih anak yang disayangi, dalam arti loh, kalau anak itu nurut sama dia, itu akan menjadi anak emas. Kadang banyak orang ini yang terjebak dengan hal itu. Nah, kalau itu bukan kebutuhan, itu kebutuhan sekunder, ya orang tua tidak bisa membedakan. Tetapi kalau memang itu kebutuhan yang sesuai, ya harus berbeda. Mosok kalau punya anak 4 yang suka musik satu, yang dibelikan gitar 4-4-nya, kan enggak juga kan. Kalau nilainya nggak sama, misalnya yang satu suka musik dibelikan gitar, harganya 5 juta gitu. Yang satu yang agak murah tuh suka apa? Menggambar misalnya, tapi nggak pakai kanvas ya, menggambar kertas cukup sama pensil warna cukup gitu. 5.000 kan dapat ya, pensil warna sama kertas itu.
Kalau dibandingin kan nggak sesuai kan. Kalau kita bandingin, wah kok dia kok dibelikan gitar, aku cuma dibelikan kertas sama pensil gitu. Tapi kalau itu sesuai kebutuhan, ya kita harus lakukan itu. Tidak harus sama, kalau memang sesuai kebutuhan. Tapi kalau itu bukan kebutuhan dasar, ya pilihan kita adalah tidak membelikan mereka hanya karena keinginan si anak. Kecuali memang ada dana-dana sekunder ya, itu kan ceritanya lain. Kalau ada dana sekunder dan semuanya bisa dibelikan sama karena itu kebutuhan sekunder, itu ceritanya lain. Tapi kalau enggak, saya anak saya yang kecil dulu ya, sebelum dia SMP, melihat kakaknya ya, melihat Lubita sama Dilan sudah punya laptop. Kadang SD itu tanya, "Pak, kapan aku punya laptop?" gitu. Nah, pertanyaan saya kan, di sekolah kamu sudah mau pakai laptop belum? Belum. Oh ya sudah, nanti tunggu ya, kalau memang sekolahmu mengharuskan kamu pakai laptop. Dan itu diulang beberapa kali. "Pak, kapan aku beli laptop?" Ya nanti kalau sekolahmu memang sudah mengharuskanmu pakai laptop. Bahkan sampai sekarang di SMP-nya kan tidak diharuskan. Dia masih bisa pakai PC yang di rumah untuk tugas-tugasnya. Karena tidak diwajibkan untuk membawa laptop ke sekolah. Dan dia masih bisa mengerjakan itu dengan PC yang ada di rumah. Dan sampai sekarang nggak saya belikan. Karena itu bukan kebutuhan pokok. Kalau saya menuruti dia itu kan karena gengsinya orang tua. Kan belum, kecuali kemudian kalau sekolahnya tidak mewajibkan, tetapi dia sendiri ingin menghasilkan karya-karya yang bisa dibawa kemana-mana. Lah masih SMP mau dibawa kemana-mana? Apakah mau nongkrong di kafe? Kan nggak juga. Mau kerja remote kan belum kerja. Kan belum, itu kan bukan kebutuhan primer. Nah, kita bertanggung jawab menjelaskan kepada anak hal-hal demikian. Kalau kasusnya kayak gitu. Kecuali kalau memang tadi ya, memang dana sekundernya itu sudah nggak terhitung. Satu beli laptop, semuanya beli laptop walaupun masih bayi gitu. Beli ini. Biar sama gitu, biar sama. Biar adil. Biar adil kompatibel. Biar adil. Terus lanjut lagi Pak, saya kan ada anak-anak ini yang lagi mau beranjak dewasa, 2 orang, bahwa kita sebagai orang tua itu bagaimana mengarahkan, maksudnya anak-anak ini kan begini Pak, anak-anak itu kan mungkin belum tahu ya apakah itu sebatas kesenangan atau lagi suka saja pada saat itu. Kita sebagai orang tua bagaimana supaya bisa mengetahui bahwa paling tidak mengarahkan jalannya lah, sehingga dia bisa menemukan passionnya lebih cepat seperti itu. Tidak seperti kami mungkin yang di awal karena ya bebas aja jalan ya, mau tidak mau diceburin di situ ya, mau tidak mau ya terima seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Nah, ini kan keuntungan kita ya, untuk keuntungan kita yang menjadi orang tua di era modern. Jadi kita sudah banyak belajar dari kesalahan orang tua yang dulu. Kalau saya berkaca sama saya sendiri, saya menemukan passion menulis ini kan setelah saya kerja. Kemudian saya berpikir kan, kalau orang tua saya dulu itu sudah tahu passion saya menulis, mungkin sejak SMA saya sudah menulis dan sampai sekarang buku saya sudah lebih banyak. Kalau orang tua saya tahu bahwa saya punya passion menulis. Tapi karena orang tua saya tidak tahu, maka saya belajar dari orang tua saya kan. Belajarnya adalah, saya paling tidak mengenali tanda-tanda passion pada anak untuk
mengarahkan mereka, memberikan pilihan. Bukan wajib juga ya, tapi memberikan pilihan. Tapi kalau kemudian dulu waktu saya sekolah, mungkin kalau orang tua saya kembali ya, melihat passion saya menulis, dan saat itu saya diberikan pilihan untuk menjadi penulis, belum tentu saya mau juga. Belum tentu. Iya, Karena mungkin saya masih ngikutin tren teman-teman saya kan. Nah itu menjadi satu pilihan juga bagi anak yang tidak bisa dipaksakan oleh orang tua. Ketika kita sudah memberikan pilihan ya, orang tua saya mengingat misalnya sudah memberikan pilihan. Contohnya lah, SMP itu saya dipaksa oleh orang tua saya, entah dia ngelihat saya atau enggak, melihat saya punya passion menulis atau enggak, tapi di saat teman-teman saya itu memilih ekstrakurikuler basket, melukis, seni rupa atau menari, bapak saya itu pengen saya mengikuti ekstrakurikuler mengetik 10 jari buta. Terus saya pikir saya laki-laki, masa mau jadi sekretaris? Dulu pikirannya kan gitu kan, mengetik itu untuk sekretaris. Akhirnya SMP saya dipaksa harus milih karena salah satu gurunya itu temannya bapak. Jadi saya harus ngikutin ekstrakurikuler mengetik 10 jari buta. Saya sering nggak masuk. Jadi kalau ada ujian ekstrakurikuler itu saya nggak lulus gitu, karena saya nggak bisa, ini tetap jari-jari saya ditempatkan di mana itu nggak bisa. Nah suatu saat sore-sore saya diajak bapak saya, kemana pak? Oke, pokoknya ikut. Ya saya ikut. Tiba-tiba bapak saya itu berhenti di depan kursus mengetik 10 jari buta. Bukan di sekolah. Tetap. Nggak bisa secara halus langsung ya. Langsung didaftarkan itu SMP, saya didaftarkan mengetik, kursus mengetik ini apa. Tapi karena saya didaftarkan, setiap sore saya naik sepeda ke tempat kursus itu. Saya ikuti walaupun terpaksa ya, akhirnya saya bisa kan. SMP itu saya sudah bisa mengetik tanpa ngelihat tuts mesin ketik. SMP. Saya nggak tahu manfaatnya apa itu mengetik buat saya. Saya mau kerja apa nanti dengan mengetik? Saya nggak ngerti kan. SMA otomatis nggak digunakan. Nah, kemudian sudah kerja itu juga nggak digunakan. Saat ada komputer pertama juga nggak digunakan juga. Tetapi kemudian setelah saya menyadari bahwa saya punya passion menulis dan mencoba untuk menulis pertama kali, ketika saya mencoba untuk beli laptop pertama kali dulu, dan saya berhasil menulis, berhasil bikin blog, bahkan kemudian setelah berhasil menerbitkan buku, saya kemudian flashback, saya baru nggak, oh ini jalan ya. Coba kalau dari dulu itu saya dipaksa bapak saya itu ngetik 12 jari dan kemudian saya menuangkan ide-ide dari dulu, mungkin buku saya udah banyak. Nah makanya saya bisa nulis, bisa ngetik dengan 10 jari buta tanpa ngelihat, itu karena dulu SMP saya dikursusin ngetik 10 jari buta. Kalau dulu saya nggak kursus itu saya nggak bisa. Untung difasilitasin ya Pak ya. Untung difasilitasin. Fasilitasnya maksa. Oh, iya maksa. Nah itu saya nggak tahu apakah bapak saya melihat saya punya potensi atau passion menulis apa enggak, itu nggak, saya nggak ngerti. Saya belum sempat tanya sama bapak itu tentang itu. Tetapi karena saya melihat, sebenarnya saya melihatnya gini, karena bapak saya itu senang nulis ya. Dulu ada koran penyebar semangat di Jogja, Kedatangan Rakyat. Bapak kan sering mengirim artikel-artikel opini di sana, bahkan tulisan-tulisan ketikan masih dengan mesin ketik itu banyak sekali di rumah. Dulu waktu saya kecil, kalau malam itu familiar sekali dengan itu indah gitu, indah banget nada mesin ketik
konvensional itu indah banget. Malam-malam sepi gitu. Ibu saya menjajik cek 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 cek. Di sebelah sini bapak saya ngetik. Itu indah banget. Itu masih terngiang. Nah, entah mungkin ya karena bapak saya senang nulis dengan mesin ketik konvensional, maka maksa saya untuk mungkin saja dia tidak melihat passion saya menulis, tapi maksa karena dia suka. Iya. Iya. Biasanya begitu ya Pak. Iya. Dan mungkin saja kan informasi genetik tentang sifat yang suka menulis nurun ke saya kan, Iya. bisa jadi. Dan saya mengembangkan core itu gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau makanya kadang saya suka lucu itu karena merunut cerita itu ya. Kursus mengetik ini. Zaman dulu itu, zaman saya SMP, nggak ada cowok kursus ngetik. Saya baru mau bilang, kayaknya laki-laki suruh kursus mengetik yang mending Karena kabur aja. semua yang kursus ngetik itu cita-citanya mau jadi sekretaris gitu kan, dan itu wanita. Iya. Obrolannya makin malam makin seru ya. Ini udah obrolan lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Besok kita naik ke Gunung Batur. Iya, nanti enggak besok, Oh, iya, Pak. sebentar. 4 jam kemudian. Enggak nyampe. 3 jam. 3 jam kemudian. Iya, 3 jam dari sekarang ya. Jadi teman-teman yang di teman ngopi tinggal menunggu foto-foto kita ya. Iya. Jangan iri ya. Gitu. Nanti kita cari lagi view yang bagus. Oh iya. Iya, kita akhiri untuk diskusi malam ini ya Pak. Iya. Mungkin ada kalimat penutup dari Bapak. Biar tenang.